Kemudian qala Rasulullah melanjutkan kisahnya kepada Mu'adz bin Jabal, wa tas'adu lalu mengangkatlah al-hafadhatu malaikat hafadhah bi amalil abdi. Itu 23 baris ketiga dari bawah halaman 370 tentang amal seorang hamba min sholatin, dia sholat bukan sholawat. Kalau sholawat sholat, kalau sholatin berarti sholat, di sholatnya ya sholat aja gitu. Wa zakatin dan zakat, wa hajjin dan haji, wa umrotin dan umroh, wa siyami. Kalau siyam berarti puasa. Ahli puasa nih. Senin Kemis Ayyamul Bait, puasa petang puluh dino, Dawud siyam, ya haji, ya umroh. Dia ini fayujawizuna, maka melewatilah biha dengan amal-amal itu ilas sampai terus 1 lolos, 2 lolos, 3 lolos, 4 lolos, dan dia tidak iri, dia tidak riba, dia tidak sombong, dia tidak ujub, dia tidak bangga, baik banget orangnya. Ilas sama isadisati, sampai ke langit yang ke-6. Subhanallah. Kira-kira malaikat pengiringnya banyak? Fayaqulu, maka berkatalah lahum kepada mereka pembawa amal ini, al malaku malaikat al muwakkilu yang mewakili biha langit yang ke-6, di stop oleh malaikat penjaga langit yang ke-6, disuruh berhenti lagi. Kifu, stop, berhentilah kalian semua, stop di situ. Dia ahli puasa loh. Bukankah puasa itu Allah sendiri yang ngasih balasan? Nyampe ke Allah aja belum ini gitu. Ini haji loh. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Belum nyampe gitu. Umroh juga. Kifu, berhentilah kalian. Wadribu, dan lemparkanlah bihadzal amali, dengan amal ini, wajah sahibi, ke wajah pemiliknya atau pelakunya. Innahu, sesungguhnya dia. Innahu, sungguh dia itu, karena dia telah menjadi ada la yarhamu, dia tidak menyayangi insanan manusia qotun sama sekali. Dia tidak punya rasa welas kepada manusia. Apa maksudnya itu? Dia orangnya tegaan, bencian, suka pegel, suka mangkel, tidak punya rasa kasih kepada manusia. Pada orang yang belum ngaji gitu, dia itu pegel gitu. Wis dijak ngaji sebel aku. Ya opo carane? Wegah tak tau inggal ae. Wegah. Gitu. Tidak ada apa tadi? Ya raham, kasih kepada manusia. Qattu, sama sekali. Min ibadatillahi, kepada hamba Allah, asobahu, yang mengenai kepada hamba Allah, bala. Kepada orang yang kena bala, dia itu malah kapok ngono kula ya karena perbuatane dhewe ta. Loh, ternyata sikap itu salah. Maka Bu, kalau kita belajar ini di kitab Tambilul Ghafilin, kita sampai ke bab sabar terhadap bala. Ketika Mu'adz bin Jabal ini, ya Mu'adz bin Jabal kehilangan anak, Rasulullah menyurati kan, Mu'adz, bukankah Allah telah memberimu pemberian, tapi pemberian itu sebagai pemberian dan sebagai pinjaman yang sudah ditentukan nanti akan diambil kapan waktunya. Seperti itu, dia kena bala. Dan kena bala itu kan Nabi begitu bersimpati. Kemudian Nabi bilang, kan nanti diambil, dan bala itu aslinya adalah pengampunan dosa. Melihatnya kan pengampunannya, bukan dosanya. Kalau kita fokusnya ke dosa opo deh lo ya, itu ternyata tidak lolos pintu yang ke-6. Kalau pada orang berbuat, jadi gimana kita pada orang berbuat dosa itu? Kasihan, seakan ayo ditungakno, semoga dia dapat petunjuk, semoga kita dilindungi Allah dari merasa lebih baik dari dia. Jadi yang ada pada orang yang berbuat dosa itu ada kasihan. Maka tidak mungkin kita ngomongin gitu, seakan dia omongin orang aja kita sudah tidak tega, jangan ngomongin dia gitu, kasihan pada orang yang berbuat dosa. Rasulullah pada orang berbuat dosa kasihan. Kalau setan pada orang berbuat dosa di neraka no ya. Jadi kita neraka, awakmu iri mlebu neraka, jangan gitu ya. Itu namanya tidak punya rasa kasihan. Kalau ke diri sendiri harus keras. Ya Allah, Fis, awak mungkin nemen, kenapa malmu mbok kotori sama gitu, kenapa kamu kok seneng dilem-lem tuh, duh kamu tuh jijik banget. Kita ke diri sendiri. Kita kena musibah sariawan, Fis, omonganmu salah tok, makanya sariawan, kapok Fis, kapok, ke diri sendiri.
Tapi ke orang jangan gitu. Ya Allah seakan yo, mari anak saiki ibu ya Allah seakan ya Allah seakan. Ayo takziah, ayo disumbang, ayo dihibur. Kamu punya apa? Dia punya utang banyak, ayo disauri. Karena nyauri utangnya orang itu. Tadi saya ngaji kok ya sampai ayat itu ya. Apa? Doa Al-Baqarah 245. Wa may yuqridullaha qardan hasanan. Siapa yang nalangi Allah. Ini teman-teman kalau ada yang punya utang dan kita kemudian ada rezeki, ada lebih lah gitu ya. Lebih dari kebutuhan, bukan lebih dari keinginan. Talangilah gitu. Talangilah dengan niat nalangi siapa tadi? Allah. May yuqridu, siapa yang nalangi, meminjam itu nalangi. Allah. Qardan hasanah, dengan talangan yang baik, maka Allah akan yudha'af lahu, Allah akan melipat gandakan talangannya. Yang janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau kita mungkin pernah ingkar janji, Allah tidak pernah. Jadi kalau kita nalangi utangnya seseorang, ada pembangunan apa masih punya utang, talangono, niat nalangi Gusti Allah. Allah janji nanti Allah akan membalas talanganmu, yudha'af. Apa yudha'af? Berlipat ganda. Katsiroh, dan ada katsiroh, berlipat ganda banyaknya. Allah yang janji. Kalau kita nalangi utangnya dia berapa, 1 juta, Allah janji nalangi kamu, balas talanganmu itu yudha'af lahu adha'afan katsirah. Allah melipat gandakan baginya adha'afan, dengan pelipat gandaan katsiron yang banyak. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang sambatan ke kita gitu, dia terbelit utang-utang yang kalau kita ada wesiliono, talangono gitu. Kasihan gitu. Dia kena bala ini. Itu kan karena perbuatannya sendiri. Memang barangkali nanti semoga dengan uang kita yang halal ini Allah membuka hatinya, akhirnya bertobat dari utang begitu. Dan kita urusannya sama Allah. Nggak bisa kita bilang aku dewe ya butuh. Nggak, niat minjemi siapa tadi? Allah. Niat nyauri utangnya Gusti Allah. Nanti Allah yang nyauri aku dengan lipat ganda yang sangat banyak. Bun, katsiroh. Itu ada yaknya, ada tak bundelnya, gitu. Katsiroh. Kalau katsirun banyak, aksaru lebih banyak. Kalau katsiroh banyak. Jadi balasan Allah pasti banyak. Jadi sekarang berarti tergantung niatmu apa. Kalau niatmu memang ini, kok dia kok minta tolongnya ke aku ya. Kok bukan ke yang lain ya, padahal aku ya ora suke-suke men. Itu Allah yang kirim ke kita. Sudah wis, upayakan semampumu bantuin talangono utangnya. Kalau kita yang mampu, misalkan suami kita ya, apalagi suami ya, suami kita punya utang. Ada yang suaminya punya utang? Saya ya. Terus suami lagi down, jatuh, nggak ada. Biasanya perempuan yang ahli sodako kayak kita itu ada aja rezeki toh, punya aja tabungan tuh punya. Dek selempet itu mesti ono wis, apalagi ibu-ibu gini nih wis potongane ku ngerjekeni tok wis ya. Nah kalau suami lagi jatuh, apalagi suami, pakai ayat ini. Siapa yang nalangi utangnya suami dengan niat nalangi siapa tadi? Allah. Nanti Allah akan bayari nyauri aku plus bunga-bunganya yang banyak. Saurono utangnya bojomu, bayarno tanggungane suamimu, tanggungane anakmu. Allah nanti akan ganti kamu dengan pelipat gandaan yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Jadi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Kalau belum dibalas tinggal noto niat saja. Ya Allah, sepunten nih kalau kemarin saya kurang ikhlas, saya nyauri tapi mbak mewangkel. Makanya tak, nek ngene ngomong aku, ya nek duit tidak ngomong, nek ngene. itu ini tadi, la yarham, tidak punya rasa kasih kepada orang yang terkena bala. Ndak lolos pintu yang ke-6. Aduh, kena meneh aku iya. Audorun, atau orang yang kena bahaya, kena bencana. Idribhu, pukulkanlah amal itu.
balkana, oh bukan ya, idribhu yang bala itu mengenai dia. Ada orang kena bala, kena musibah, dia tidak merasa kasihan, menengai. Ada balkana tetapi dia yushmit, meneng tok gitu. Aku siliono meneng tok, padahal duwe. Duh, iki koyo aku iki yushmit tok, meneng tok, ambek jero ati kapok-kapok rasakno gitu. Itu ya Allah ini ya, bihi, dengan itu. Dan dia diem tok, tidak punya rasa kasih kepada orang yang punya bala. Nggak kebayang ya, ternyata ada cegatan gini nih. Kemudian aku malakur rahmah, malaikat penjaga kasih sayang. Amaroni, telah perintahkan kepadaku Robku, alla ad'u, untuk tidak meninggalkan, membiarkan amalahu, amalnya, yujawizuni, melewatiku, ila ghairi, kepada selainku. Aku tidak akan biarkan amal itu lolos, karena hatinya adalah hati yang tidak punya rasa kasih. Menengtok nek dijalui tolong, wis gak persis mbek wong sabilillah blas. Wong gak ono ndek kene sing koyo ngene-ngene iki ndek kono-kono, tidak ada yang di sini. Orang sabilillah itu terkenal ya Bun, terkenal loman, apian. Nah, beneran terkenal begitu. Ahli sedekah. Maka jangan rusak amal-amal sedekah itu dengan apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada temanmu kena musibah, yang berempatilah. Ojo dirasa nih. Kalau mari takziah, mulai takziah, hati-hati, diem, jangan buka aibnya. Apa sih wong iku? Ancene iku nek bojone lu juahat, makanya dhek mati dhisik ngono lho. Jaga gitu, jaga lisan dari ngomong. Biasanya kita itu ya, biasanya nih kalau habis takziah, habis nyambangi wong loro, habis pokoknya yang duka-duka gitu tuh terus ngono. Bahkan kadang-kadang di forum itu loh tega-teganya ngomongin buruknya jenazah. Na'udzu billahi min dzalik. Enggak lolos pintu yang ke-6.